ayune oleh karenanya ke depan pembinaan yang 1 bulan ya khusus untuk membentuk satu kegiatan di mana kita mengarah kepada profit oriented, di mana setiap kegiatan yang kita laksanakan harus menghasilkan satu kesejahteraan berbentuk profit oriented. Ya. Kemarin seminar yang sudah dilakukan di hotel yang direncanakan itu coba kita kemas kembali kepada training seminar yang nanti dipersiapkan seperti ini. Kita buatkan slide-slide yang lebih mantap tentang visi misi ke depan tentang SP Class, kemudian progres ke depan tentang SP Class, termasuk proyek-proyek, termasuk event-event yang bisa dijual. Ya. Jadi konsep kita adalah menciptakan optimator dan customer service online. Menggunakan slide-slide yang ada, kemudian dibumbui dengan motivasi-motivasi yang ada, itu bisa kita laksanakan di tempat-tempat yang seperti ini, yang kemungkinan bisa dilaksanakan waktu-waktu efektif, di mana orang bisa mengikuti gitu ya, bisa mengikuti ya, bahkan mungkin untuk freelance pun bisa gitu ya, misalkan jam-jam dari jam 7 sampai jam 10 malam ya, kita main slide-nya juga enak kan malam di tempat-tempat seperti ini ya. Kita gerilya di sana karena kita harus terus membuat satu jalan bagaimana kita harus meningkatkan satu kesejahteraan ya. Termasuk beberapa poin di divisi-divisi yang lain itu harus kita sajikan, membuat satu konsep-konsep yang jelas itu, misalkan bagaimana kita mencetak optimator, kemudian customer service online, ahli-ahli marketing. Ketika kita sudah memiliki daftar harga, kemudian brosur-brosur yang jelas tentang IO, catering, pernikahan, ya, itu nanti selanjutnya kita tinggal mencetak marketing baru dan CSO yang baru. Jadi SP Plus menjadi satu brand besar Pak Hidayat. Jadi jangan mengandalkan kerja bakti terus atau piket. Saya pikir itu terlalu lama ya, terlalu lama. Maka nanti dalam event-event koordinasi CSO yang dilakukan setiap 2 pekan ya Pak Wi, nanti Pak Fadlan didampingi dengan Pak Wi bisa mensosialisasikan rancangan-rancangan ini di sana ya, agar CSO ini nanti adalah juga sebagai para pemasar daripada produk-produk yang sudah sedemikian rupa terformat dengan baik. Nah ini makanya menjadi satu kebutuhan pokok di setiap divisi itu. Hari ini sudah bisa mendesain yang bagus, saya lihat. Nah itu dikumpulkan brosur-brosur itu membuat ini aja, semua membuat akun lain. Itu lain itu ada tempat namanya menampung brosur
dan kita bisa mengundang CSO baru yang sana. Jadi sewaktu-waktu itu mereka membutuhkan, tinggal ambil dari situ. Ya, kalau lebih efektif ya di line bisa, ataupun di drive bisa, drive khusus apa seperti itu. Ya, kita kumpulkan terus menerus dari hari ke hari, dan nanti di inventarisir brosur apa yang sudah. Ya, jika belum memiliki brosur, bingung mau melihat brosur, serseng kalau nggak ada, ya nanti bisa belajar ke tempat-tempat wisata yang bersangkutan atau agensi traveling. Mereka kan sudah punya daftar harga itu kan, sudah punya daftar harga. Nanti juga bisa dijadikan mereka sebagai agen. Ya, karena hari ini tuh harga sebenarnya tidak masalah, yang diperlukan adalah kemampuan kita mendekatkan informasi itu kepada konsumen. Di apapun gitu ya. Ketika kita mampu lebih dekat dengan mereka, saya pikir orang hari ini tidak ya berpikir tentang harga. Buktinya alat-alat catering apapun itu ya kami menjual dengan harga-harga yang tinggi, itu nggak masalah. Ya. Seperti Bapak tadi tuh ya, tadi ditawar nggak mau, per porsi 100.000 nggak mau, 50.000 nggak mau turun. Barusan cerita tadi saya dengar ya, yang dengerin semacam nguping aja gitu. 50.000 saya tawar boleh nggak boleh. Sampai berapa kali? 5 kali nanya, nggak boleh, nggak taunya mau ditawar lebih mahal. Saya tawar 75.000, yang punya ini bengong Bu, gitu ya. Paketan di sini dijual 50.000 oleh pembeli, mau ditawar, ditanya sampai 5 kali, ditawar boleh nggak boleh. Padahal nawarnya lebih tinggi, itu wisatawan dari Bali. Jadi pola pikir ini coba sekarang terus dibangun anak-anak muda ya. Jangan lemah ya, karena kita sudah memiliki unsur kekuatan daya alam yang 4, limo pancer kekuatan ruhul ilah ya, kekuatan Tuhan yang ada pada diri kita, itu kekuatan yang maha dahsyat ya. Jadi apa-apa dikit jangan gampang mengeluarkan kata-kata malas, pusing, masa bodoh. Ini anak-anak muda begitu sekarang ini kalau kami perhatikan. Jadi ketika dapat order gamelan itu langsung dia menghindar, langsung lempar aja, nggak tahu, jangan. Jadi entrepreneur itu hanya sulit di awal saja. Kita sudah kasih agen, ya agen itu dikelola ya. Tinggal ditanyakan kepada yang bersangkutan tentang poin-poin yang ditanyakan itu. Termasuk ya Pak Fadlan juga dulu seperti itu, mau bikin kolam renang itu gimana, nggak tahu hitungannya. Tapi karena mindsetnya udah jadi, kejiwaannya udah mantap bahwa saya adalah entrepreneur, mau baja berat, mau baja ringan, ya kuncinya kita belajar kepada yang ahlinya, agen. Jadi dari harga mereka kita belajar, akhirnya lama-lama paham. Oh kalau demung itu harganya sekian, kalau saron sekian, oh kalau perunggu itu sekian, kalau kuningan sekian. Itu hanya pada awal aja sulit. Seperti lihat sekarang Umi itu ya memang pusing di awal, tapi hari ini sangat enjoy. Berapa produk pun, ya, berapa banyak produk pun, karena itu sudah menjiwai tadi. Jadi nyawanya itu nyawiji gitu. Tekadnya sudah bulat. Ini adik-adik ini karena masih ada orang tua, yang akhirnya orang tua jadi andalan gitu ya. Gitu. Coba akhirnya kita bagaimana mendewasakan generasi itu, yang menyadarkan bahwa generasi kita ini adalah harus mampu mandiri, sehingga dia bisa memeran
mengambil satu peran yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu kalau dalam ajaran Nawasena itu ajaran yang diberikan oleh Sunan Kalijogo kepada murid-muridnya. Tanggung jawab itu adalah poin 1. Seperti poin kita juga kan? Poin kita itu tanggung jawab dan kepemimpinan itu adalah poin 1. Nanti akan saya buat Nawasena itu suatu ajaran yang memang jarang dikeluarkan juga. Ada 9 poin itu. Tanggung jawab dan kepemimpinan itu adalah poin 1 karakter seorang entrepreneur, seorang pejuang, seorang pemimpin. Ya. Jadi ketika kita sudah menerima satu feedback dari apa yang kita sajikan kepada publik, betul-betul harus memiliki sikap dan tanggung jawab. Harus bisa memimpin daripada publik, dari konsumen kita itu. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya seperti tadi, rumus ABCD yang sudah kita miliki itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi ketika sudah menerima telepon, jangan, kalau mau berhasil, mau pandai, bertanya boleh, tapi jangan melempar, kamu aja yang ngerjain Pak. Gitu. Kalau mau pinter harus, bahwa ini saya yang harus ngedilin. Tentang penawaran tuh gimana sih, tentang invoice bagaimana, itu harus bisa Bapak Ibu. Ya. Jadi pemasaran itu hanya ujung tombak membuka satu jalan kesejahteraan. Setelah itu adalah belajar lebih lanjut kepada sikap, tanggung jawab, ya, kepemimpinan. Kita harus bisa memimpin, mengarahkan konsumen-konsumen yang kita layani. Ya. Oh, kalau Perunggu bagaimana, kalau Kuningan bagaimana, kelebihannya gimana, kekurangannya bagaimana. Maka forum CSO itu nanti menjadi peran edukasi selanjutnya dalam teknis membentuk customer service yang handal, yang siap menciptakan omset. Ya. Kemarin sudah ada permintaan gamelan untuk tender di Aceh. Ya, seperti itu. Itu akan bisa kemana-mana itu nanti Pak, karena ini menjadi tren di semua daerah hari ini. Ya, dan pemainnya terbatas, produsennya terbatas, pemasarnya terbatas, gitu ya. Nah kalau itu semuanya ditekuni dengan baik, ya, akan menjadi jalan menggerakkan kesejahteraan. Nanti kan semuanya akan berpikir, kan kita ini di depan ujung tombak. Kalau permintaan banyak, ya, kalau permintaan banyak, kami yakin semua akan bergerak. Itu produsen juga akan bergerak kan, gimana meningkatkan produksi. Yang jelas seperti itu. Ya. Ya. Para pemasar juga bergerak. Karena satu sisi udah berjualan, melimpah gitu, nanti akan mengembangkan diri. Oh, butuh server baru, oh butuh ini baru, nggak apa-apa, terus berkembang gitu, terus menggerakkan. Untuk paket wisata makin banyak juga nanti kemungkinan butuh satu server sendiri gitu ya. Kalau sekarang masih bergabung dalam satu server, besok itu harus berpikir bagaimana server itu akan mengembang. Kalau hanya sebulan sejuta kan ringan kalau omsetnya ratusan juta miliaran Pak. Dan itu bisa terjadi, tinggal ketekunan hari ini yang membutuhkan jiwa-jiwa tadi, yang kokoh, yang kuat, yang bertanggung jawab, ya, yang ikhlas, tulus gitu ya, dalam mengembangkan entrepreneurship itu. Sehingga kerja itu tidak dibatasi oleh apapun gitu. Bekerja itu memang totality gitu. Ini masih banyak waktu kebuang untuk hal-hal yang kurang berguna, dikurangin saja gitu ya. Karena memang porsi kita hari ini adalah memang disiapkan untuk menjadi para aktivis penggerak
ya, jalan menuju masyarakat sejahtera itu. Jadi memang kebahagiaan kita ya pada posisi di mana kita ini adalah para muharik, para penggerak gitu, dalam menggerakkan perekonomian yang ada. Ya. Alhamdulillah kita sudah memulai forum CSO itu. Kami sangat berharap sekali bahwa setiap pertemuan nanti bisa menyajikan info-info terbaru, produk-produk yang sudah terjadi interaktif dengan konsumen, segera dibuat katalognya, termasuk tadi gamelan dengan ukuran sekian berapa. Langsung saja koordinasi dengan para produsen-produsen itu. Ya, produsen-produsen ada di Bekonang, ada di mana-mana. Ya, itu bisa kita ajak untuk bisa ada Boyolali, ya. Cepat ya kita ambil. Karena pemain itu masih sangat sedikit, ya. Dan semua orang hari ini sudah semakin maju, ya. Perekonomian semakin cepat, orang semua udah cerdas gitu ya. Maka kita harus flash itu begitu, Pak. Maka sejahtera bersama flash itu memang adalah kebutuhan gitu ya. Coba sekarang kafe aja sudah gamelan, menjadi satu tren baru. Kafe, belum kelurahan, belum sanggar, belum sekolahan. Jadi kalau kita pesen gamelan hari ini lambat. Maka kalau kita punya uang 200 juta, mendingan mesen aja dulu stok. Begitu ada permintaan cepat. Oh, itu udah kayak menumpuk emas juga. Bahkan bisa bikin harga. Jika produsen itu udah kita pegang, Pak. Iya, efisiensi. Ya. Banyak hal yang tentu kita butuh satu kesadaran tentang makna daripada satu persatuan ekonomi, Pak Batlan. Ini investasi ini. Ya. Ayo betul-betul secara pribadi ini cepat tumbuh sehingga kita bisa bekerja sama lebih tinggi lagi. Jadi mampu hidup bersama dalam hal kita butuh capital yang bersama-sama untuk bisa mengolah semua peluang-peluang yang ada, ya. Jadi kita dari aset-aset yang sudah kita miliki ini bisa kita gunakan untuk mengelola aset yang ada. Divisi lemah food diperkuat di divisi food diperkuat di IO catering, prasmanan. Maka dibantu dengan event-event apa gitu ya. Sehingga nanti peralatan catering kita bisa keluar. Ya kan? Menu-menu kita bisa keluar. Ya. Kemudian semua potensi yang ada gitu bisa kita mengambil menghimpun modal-modal yang cepat, termasuk pertunjukan. Kita udah lupa lagi, kita belum ada yang namanya TGP pertunjukan itu kalau kita bisa menjual, ya, sebenarnya harga pokok itu hanya berkisar ya 10 juta non panggung itu gitu ya, hanya sekitar itu untuk Yoko, untuk semua itu. Nah, lebih daripada itu kita bisa bikin harga di angka 20, 30 ya, itu adalah profit kita gitu. Nah ini kalau kita lihat event-event itu ya dikuasai oleh mereka yang punya IO. Di mana mereka punya persatuan di dalam mengkoordinir ya pemasaran event pertunjukan khususnya wayang. Ya, udah semua ditembusin di seluruh daerah itu. Punya komunitasnya, ya kan? Nah, kita coba belajar tentang hal itu sehingga juga bisa kita cepat untuk mengumpulkan capital ya, di mana kekuatan yang kita miliki hari ini ya, terutama dalam ya
penyajian info-info, ya, lebih cerdas melihat di mana peluang yang bisa kita garap dan menjadi profit yang cepat. Ya, nah, kita kalau lihat ya hari ini yang bisa kita kembangkan dengan cepat selain jasa-jasa itu, jasa-jasa ada beberapa jasa yang kita sudah anggap bagus, ya. Akhirnya justru ya membuat langkah-langkah sendiri yang nanti sudah semakin sulit untuk dikembalikan. Alhamdulillah, selanjutnya pada kesempatan pembinaan ini beberapa website kita hari ini ada beberapa web yang kami lihat sudah sangat bagus domain authority-nya. Jadi apapun yang kita posting di sana itu akan cepat bertumbuh. Akan tetapi di luar juga orang tidak diam. Ya, kami yakin seperti kompetitor yang di bidang yang sama akan berupaya untuk terus memperkuat backlink, ya. Jadi Bapak Ibu juga tidak boleh lengah. Apa yang sudah dicapai hari ini itu memang harus terus di backlink di banyak media-media sosial yang memang memberikan tempat di mana kita bisa membuat backlink di sana, ya. Ada banyak selain FB, selain Instagram, selain LinkedIn, selain YouTube, ada OKAS, ada juga TikTok, ada Vika, ya, Vika itu juga media sosial yang memberikan backlink yang bagus, ada Tumblr. Coba ya teman-teman semua membuka juga akun-akun itu. Ya, untuk apa ya? Untuk memperkuat backlink kita. Domain authority kita harus semakin kuat dengan cara membuat jaringan-jaringan yang luas. Kemudian blogger itu salah satu backlink yang sangat ampuh karena milik Google sendiri. Jadi setiap produk itu kami harap bisa membuat email dan bloggernya. Jadi ada satu kesempatan waktu, ya semuanya dilakukan posting ulang di blog-blog itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh seperti pesaingnya Pak Fadlan. Ya, apa itu namanya? Itu mereka terus mengembangkan blogger. Setiap kota dibuat bloggernya. Ya. Kemudian halaman page di Facebook. Yang sekarang Facebook juga udah membatasi. Termasuk blogger itu sekarang membatasi. Jadi sehari itu untuk satu akun email itu hanya beberapa blog yang bisa di-create. Tidak seperti dahulu. Ya, maka sebelum mereka betul-betul membatasi kepada batasan yang lebih sempit lagi, coba dimanfaatkan untuk setiap produk yang sekiranya dominan, yang sekiranya itu memang memberikan profit yang besar, untuk segera membuka blog itu, ya, itu. Akhirnya nanti tahu-tahu udah sulit dibatasi, ya, karena semakin ya hari dan semakin orang berpikir dan terus menggunakan, ya, akhirnya dia membuat batasan-batasan, ya. Nah, sehingga nanti kita semakin kuat, kita tidak lebih besar daripada beban, tapi lebih besar daripada penghasilan,
sehingga kita nanti bisa membuat backlink independen melalui tumbuh kembang web kita. Web kita itu tetap harus dikembangkan seluas-luasnya. Satu untuk kepentingan backlink, kedua untuk kepentingan optimasi. Jadi aset digital yang nggak nampak ini, ya, dan tidak dilirik oleh semua orang kecuali orang-orang yang memahami, ya, harus kita kembangkan jika kita terus ingin menjadi leader ataupun pemimpin dalam perekonomian. Jadi langkah utama dalam memimpin itu memang kita harus memimpin di bidang perekonomian. Jadi jangan berharap lebih jauh dulu kepada euforia yang ada. Cobalah berpikir secara dewasa dan matang, teman-teman ini, ya, untuk berpikir secara logik. Jadi logikanya memang kalau kita ingin tampil memimpin dalam arti bahwa menjadi pemimpin publik, ya, melalui kepartean, ya, melalui, ya, dewan, ya, semua yang mereka hari ini duduk itu karena memang memiliki kapasitas yang jelas dalam ekonomi, dalam sosial, ya, memang dipandang oleh masyarakat sebagai tokoh-tokoh yang memang memiliki kapasitas, tidak sekonyong-konyong, ya, kita hadir kemudian seperti tadi yang dikatakan Pak Wi sampai KTP mau dibeli seperti itu kan, itu kan sesuatu yang sangat konyol gitu, sesuatu yang tidak dipersiapkan. Lagi-lagi kembali kepada satu yang pragmatis yang tidak mengukur diri. Pragmatis yang sudah terhitung pun saya pikir lebih rasional. Tapi kalau satu yang pragmatis yang tidak kita bisa menghitung diri, nah, itu nanti berefek kepada sesuatu yang sia-sia. Jadi pembelajarannya adalah Bapak Ibu, meskipun hari ini berjalan pada pondasi ekonomi, artinya masih pada tahapan rancangan, ya, kemudian tahapan tambahan, tahapan tumbuh kembang, ya, coba itu dipertahankan betul-betul gitu, ya, dikembangkan secara pribadi, secara kelompok, ya. Jadi belajar hidup bersamanya. Jadi memang kami melihat tidak ada jalan lain setelah kekuatan akidah dalam bentuk kekuatan jiwa, membangun jiwa yang betul-betul kokoh, ya, yang tak tergoyahkan, dan menyadari bahwa kita harus mampu bertumbuh, ya, kekuatan intelektualis kita, kekuatan daya cipta kita, kreativiti kita, kemampuan kita dalam membangun satu kerjasama, itu kita tuangkan sepenuhnya dalam bentuk real, terukur dalam nominal, gitu, ya. Jadi ekonomi itu harus membuat angka, ya, berapa profit itu, ya, di tanah air, seberapa banyak kita mampu ke depan itu menguasai tanah air ini untuk kita bisa gunakan, ya, sebagai lahan ibadah kita untuk bisa berkreativitas lebih besar lagi, ya. Jadi semua yang ditekuni apa yang tadi kami sudah sampaikan, kalau sudah musim gamelan dipertanggungjawabkan sampai kepada deal. Bagaimana caranya? Ya, mungkin pada tahap awal kita masih berat, bingung, atau sehingga menghasilkan satu ending tidak deal karena slow respon, kesiapan kita dalam menyajikan informasi, gitu. Pak Hidayat, rias itu harus jelas apa saja menu-menunya, itu sudah harus dipersiapkan dalam bentuk daftar harga, kerjasama dengan agennya, sudah harus ada agennya. Kalau untuk
area Jogja ya bisa dengan adik saya Duarte itu kan, price listnya harus jelas. Oh, untuk rias wisuda berapa, rias pengantin berapa, gaya Jogja berapa, gaya Solo berapa, nasional berapa, itu udah harus ada price listnya dengan brand SP Plus itu ya. Sehingga kecepatan dalam pelayanan itu menunjukkan suatu kemampuan. Kalau lambat itu pasti orang udah berpikir, ini orang belum paham, oh ini makelar, oh ini tidak menguasai, ya. Seperti itu. Karena apapun yang kita posting, kemudian Bapak Ibu kelola dengan baik itu buat itu, ya. Kemudian di backlink, kemudian di sharing, kemudian dibuatkan halaman-halamannya di setiap daerah. Bahkan kalau kita buat map itu sekarang yang membantu itu adalah media-media yang lain yang juga itu memasarkan produk-produk kita. Jadi apa yang kita mapping itu ternyata sudah banyak. Sekarang ada YMP apa segala, YMap itu. Kemudian ada lagi satu lagi juga yang mereka aktif memasarkan kita, sehingga kalau kita searching, tahu-tahu produk saya ada di web orang ya. Ternyata mereka mendatangkan situs ya. Tujuan awalnya adalah bagaimana orang juga mengeklik apapun dia nampak sehingga dikunjungi. Keuntungannya adalah pada second project mereka yang kita tidak tahu apa itu nanti. Tapi secara sosial kita memang hari ini sudah interconnected dengan banyak komponen-komponen yang lain yang juga ikut berperan aktif ingin bersama mengambil satu profit-profit yang ada. Jadi memang peran utama yang harus kita tekankan hari ini adalah apa tadi Pak Wi? Membangun informasi yang jelas terutama terhadap produk, kemudian price listnya, harga produk itu, sehingga para CSO ke depan melayaninya dengan cepat, tidak ragu-ragu dan meyakinkan. Nah itu nanti price list setiap produsen, setiap divisi ya disatukan. Jadi divisi A itu sudah membuat price list, jadi nanti terukur berapa produk yang dimiliki oleh satu divisi. Misalkan wisata paket kayak gini, di sini berapa, paket ini berapa, itu sudah ada list. Jadi orang enak sekali nanti ingin booking, klik booking ini sudah jelas, dia nggak pusing, nggak mikirkan paketnya meliputi apa saja, didetailkan aja, paket all in untuk hotel sekian, untuk konsumsi sekian, untuk ini sekian. Jadi kalau dia mau mengurangi dari satu sisi itu tinggal mengurangi harganya itu. Tidak seperti kemarin ada order tentang paket wisata atau travel itu ya, bingung cari-cari gitu ya. Jadi kenapa demikian ya? Karena tidak memiliki price list. Sehingga besok akhirnya sudah jelas, price-nya sudah jelas. Nah, tahapannya dalam penyempurnaan itu. Jangan dikira mereka yang hari-hari ini besar itu bersantai-santai. Mereka bekerja keras secara profesional. Ya. Karena konsep kita itu adalah kita sebagai operator tunggal yang menjembatani antara konsumen dan produsen. Artinya pertemuan antara konsumen dan produsen itu harus melalui Bapak Ibu semua ya, SP Plus ya, sebagai pengendali. Nah tentu kita memang harus sibuk. Beda dengan marketplace yang lain yang dimana hanya di sisi lain hanya menyediakan lapak, kan ada yang seperti itu. Nah karena posisi kita itu pada posisi seperti ini ya memang harus bisa menguasai dari hulu
sampai hilirnya, termasuk harga. Karena pada hal-hal tertentu ke depan, kalau kita berpikir panjang, ya, dalam bisnis itu terkadang memang tidak bisa mengandalkan kepada kekuatan produsen yang ada. Karena produsen itu ada yang terkadang hilang sewaktu-waktu gitu ya. Entah karena usianya, entah karena ya keberadaannya, alih profesi, entah karena membeli ya kan, kita sudah paham itu ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, itu kadang kita harus melakukan satu integrasi untuk bisa tetap melayani konsumen kita. Jadi ketika konsumen putus, kita harus bisa tetap melayani. Dengan cara apa? Dengan cara Bapak Ibu harus aktif di dalam membangun kerjasama tadi, skala luas. Apapun bidangnya, sudah harus bisa memulai untuk membangun community. Jadi harus bikin persatuannya. Asosiasinya itu dikontrol nanti Pak di dalam evaluasi CSO, diberikan tugas. CSO harus mampu membangun persatuan produk ya, misalkan di bidang jasa tebang pohon, di bidang jasa pramurukti ya. Gitu. Di samping kita masuk pada community yang udah ada, tetap coba membangun komunitas sendiri, asosiasi. Kalau produk atau barang, misalkan minyak kelapa, coba dibangun asosiasi pengusaha minyak kelapa murni, ya. Nanti Kan banyak produsen yang masuk. ya, kami kemarin juga banyak. Kita tidak mengandalkan pada satu tingkat. Seperti Pak Hidayat itu dapat order VCO berapa kali? 16 ton. 16 ton. Nah, itu kalau hanya mengandalkan pada satu produsen, tidak bisa Pak Hidayat. Pikiran harus bekerja secara luas. Oh, aku harus mengkoordinir produsen-produsen visi. Oh, saya harus membuat standarisasi kualitas, ya kan? Harus membuat standarisasi harga melalui apa? Asosiasi. Karena kalau kita berbicara online, rezeki-rezeki besar itu pasti akan datang. Pasti kan Allah kirim. Kami sudah sering mengalami ya. Tebang pohon berapa kilo sudah. Ya, kolam renang berapa unit sudah. Catering yang untuk event sampai ratusan juta sudah. Ya. Itu apa itu namanya mechanical electrical 2,5 M hampir. Kalau nggak habis komunikasi itu sudah terjadi. Jadi kita harus, apa yang kita posting hari ini, Bapak Ibu harus sudah mulai berpikir ya, adik-adik kita ini kayak Mbak Enum jasa derek udah telepon terus gitu kan, itu di seluruh daerah harus diinventarisir. Jadi yang kita lakukan adalah menginventarisir agent, kemudian menginventarisir daftar harga dari semua produk-produk yang kita miliki. Jadi kesempatan 1 bulan ini kami tidak terlalu nggak usah kemana-mana dulu. Kita harus menekuni dari langkah-langkah yang sudah kita ingin capai. Kalau dulu kita merancang dari dasar seperti apa perjalanan kita ingin kita wujudkan dalam menghadapi era profit oriented. Oke, kita membuat SP Flash 12 kategori itu. Kemudian dibangun divisinya terus disempurnakan, ya kan? Optimatornya dibangun melalui training yang ada
ya kemarin sempat berhenti, nanti dihidupkan kembali dengan beban muatan keilmuan yang dibutuhkan kita, ya, karena itu sudah menjadi apa namanya, pasti ada penemuan-penemuan baru gitu ya, ada masalah-masalah yang baru yang timbul. Jadi tetap kita harus mengisi pikiran kita itu, karena perjalanan ini tadi harus dilandasi dengan kemandirian, walaupun pada waktu-waktu tertentu memang kita bisa bekerja sama gitu ya dengan sahabat yang lain untuk mengatasi masalah-masalah kita. Tapi pada sisi yang lain harus ada satu keseimbangan, kita juga harus meningkatkan kualitas diri supaya kita juga nggak pikun gitu ya. Pikiran ini terus terisi dengan hal-hal baru, sehingga jantung ini terus memompa jiwa ini ya, terus bergerak gitu ya, dan terjadi satu keseimbangan. Jadi kita jaga betul apa yang menjadi semangat kita ini. Jadi ruh adalah satu semangat ya. Jadi kenapa dikatakan ruh ya, memang itu dari kata kawaroh gitu ya. Kita mengetahui jati diri kita itu. Jadi di atas jiwa itu ada roh. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah pribadi yang terhimpun dari kekuatan energi alam yang sedemikian besar itu, kemudian itu menjadi satu kekuatan. Jadi roh, semangat untuk kita terus bergerak dari waktu ke waktu gitu ya. Tidak boleh kalah gitu ya, harus ada peningkatan, ada value added, karena tidak mungkin rumus hidup itu berkurang sebenarnya kalau kita konsisten gitu ya. Kalau kita konsisten dalam perjalanan kita sendiri ya, konsisten dalam mengembangkan diri gitu ya. Kalau ketika ada pengurangan pada posisi-posisi tertentu ya, itu wajar, seperti tumbuh kembang sebuah pohon aja, kalau ada keguguran daun, itu akan bersemi kembali gitu. Kenapa? Karena tadi didorong oleh unsur tanah, unsur air gitu yang ada di dasar bumi, didorong oleh unsur angin, didorong oleh unsur api panas. Sama dengan kita, maka kita ini pada posisi menyeimbangkan diri ya. Jadi ada porsinya, karena tidak boleh terlalu dingin, nggak boleh Pak. Terlalu dingin beku, mati ya, jiwa ini mati. Jadi kalau beridariah itu juga jangan terlalu dingin tuh, meneng sedikit aktif gitu ya. Apa yang ada di dalam pikiran kita ini coba diasah lagi, karena setiap manusia punya potensi ya, punya kekuatan ya, dan ide-ide itu jangan didiamkan, harus dimunculkan, disatukan gitu ya. Gitu. Terlalu panas, berapi-api nggak boleh juga. Jadi semangat itu harus dibatasi oleh ya kekuatan yang mendinginkan. Jadi ada keseimbangan. Jadi terlalu kasar tidak boleh, terlalu lembut tidak boleh, yaitu di situ titik imbang itulah akan menjadi kekuatan kita, karena kita berorientasi kepada jangka panjang. Jadi apa yang sudah kita raih itu betul-betul kita baca setiap hari Pak Koyer ya, Iqra kita bakal. Jadi Bantul itu perjalanannya sudah sampai di mana? Kalau misalkan kita baru masuk ke tangga ketiga, jangan dipaksakan ke tangga 10 ya. Jebol energinya ya. Jadi sudah kita fokus pada penguatan CSO yang ada, kemudian dikontrol dengan baik. Tadi kalau sekiranya rampoknya nggak memenuhi, ya coba bagaimana diupayakan ke depan itu ya, agar semuanya terkontrol gitu, dan bisa kita membantu pada sisi-sisi yang lain, karena
tetap harus ada controlling di sana, dan itu butuh rampok karena kita pelayanannya by WA, ya, by WA. Rampok mesti ada. Untuk fasilitas, ya, coba dulu coba lagi dioptimalkan kembali. Nanti kita lihat. Kalau memang membutuhkan fasilitas yang lebih, ya, kita siapkan, nggak apa-apa. Karena setiap kemajuan itu tidak bisa dilepaskan dari fasilitas yang baik. Karena fokus kita kepada dunia online ini, investasi kita memang sudah besar di situ. Ya, mari kita perkuat kembali dan kita fokuskan lagi sampai betul-betul tersistem. Ya, untuk membangun sistem tadi memang butuh ketekunan ini. Tapi satu langkah lagi nih Pak Fadlan. Makanya dikencengin dikit dalam penguatan CSO. Betul-betul difokuskan bagaimana CSO kita itu nanti bisa membuat deal. Itu udah kebayang dari anggota kita CSO berapa itu? 30. Itu saya pikir mereka juga mulai interaktif kan. Sumini yang tadinya dingin seperti air, karena sekarang udah mulai ikut komen. Itu momennya jangan malah dingin gitu ya. Ruh apinya sedikit dikeluarkan. Jangan ada postingan diam, ada yang ngerespon gitu ya. Kehidupan itu hidup di dalam community. Ya, karena kalau kita terjebak dalam kehidupan pribadi, tidak masuk segera kepada kehidupan bersama, ya, itu nanti akhirnya menjadi orang-orang yang tertinggal. Mengapa? Ya, banyak orang bisa mengeksplor, memanfaatkan alam ini, kemudian menjadi sesuatu yang bisa memiliki nilai jual, ya karena mereka pada posisi kemampuan dia bekerja sama. Nah ini kan sudah terbangun modalitas awal ini. Tinggal kembali dari yang sudah ada terus diperkuat kembali dalam hal ya ruhnya, dalam kebersamaan, jiwanya tadi, jiwa bersamanya itu harus hidup. Jadi jiwanya memang jiwanya berjamaah. Itu. Kemudian dibangun kembali juga jiwa untuk memiliki satu jiwa keseimbangan tadi. Jadi harus bisa memposisikan, menselaraskan semuanya mengerucut kepada sentral. Sentral kita ya kebersamaan itu sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang disampaikan oleh sahabat yang lain, entah itu meminta informasi, entah itu meminta apapun, segera hadirkan situ. Oh, ini ada yang minta material apa, coba aktif dari file-file yang ada, coba supaya bisa di follow up dengan cepat, sehingga bisa dibuatkan daftar harganya lagi. Karena konsumen bukan melihat harga, tetapi hari ini yang namanya konsumen itu melihat percepatan. Bagaimana flash kita itu bisa kita ciptakan budaya flash, ya. Jadi sudah tidak banyak omong lagi Pak hari ini. Jadi fokus kita ya kepada forum yang kita miliki itu apa yang bisa membawa satu kebersamaan, kebesaran bersama. Kan indah kalau kita nanti bisa meninggalkan karya-karya ya seperti ini, misalkan atau syukur bisa yang lebih hebat lagi dari keberkahan kita dalam bersama itu, ya dimulai dari ruh. Karena roh Allah, ya, roh Allah itu akan mendekat ketika ruhul hayat kita ini juga mendekat, ya. Jadi titik temunya ada dari atas, dari bawah ketemu pada satu keinginan bersama, yaitu mewujudkan satu kondisi yang sejahtera, ya. Jadi itu mudah nanti dilalanya, order-ordernya juga akan ketemu yang besar. Misalkan kolam renang, real estate 100 unit,
kontrak kolam renangnya 100 unit. Nah itu bisa terjadi. Nah itu didorong dari apa? Dari ini semua. Saya ingin membuat karya. Kita diciptakan hanya membuat karya. Karyamu setelah kamu nggak ada apa? Ya, iya kita benar sudah memiliki kerjasama yang lebih besar dan sampai saat ini pun kita terus usung kan melalui program Jamas kita itu dengan membuat karya-karya yang besar itu. Ya. Kemudian kebersamaan kita ini juga terus mengimbangi sebagai satu keseimbangan. Ya, sebagai pendukung juga sebagai penggerak. Ya, di daerah ini kan perlu kita support juga, kita bangun dari sisi yang apa yang bisa kita lakukan. Nah sekarang kita membuat IO, memanfaatkan hal yang ada, kemudian event-event itu terus kita boomingkan gitu ya. Jadi ini nggak bisa kalau Bapak Ibu tiap hari datang dengerin ceramah, selesai pulang tidak kaderisasi, selesai pulang tidak membuat paket, selesai pulang tidak belajar dengan komunitas-komunitas yang lain. Jadi action learning itu ya dimana kita belajar itu langsung kepada tindakan. Kita mau jualan bajaringan, kalau kami dulu kami nggak datengin Pak, mana yang jago bajaringan, kami telepon suruh datang ke kantor. Kita mau bikin proyek kayak gini, bisa nggak support? Berapa dari Bapak Ibu anggarannya? Coba itu dilakukan dengan kepercayaan diri yang hebat. Dan itu kita lakukan di posko kita, grup Biko itu. Kolam renang, juga kami nggak datang, rumahnya Pamren saya nggak tahu dulu. Pamren kesini, ini gimana? Coba Bapak Ibu dengan yang lain juga demikian. Pegang kontaknya, Bu datang kemari, kita mau ngobrol-ngobrol tentang catering, bisa nggak kita kerjasama? Jadi di situ Bapak Ibu action learning bisa melihat dunia yang lebih luas lagi. Ya. Jadi kami berharap ya, adik-adik itu juga punya mindset seperti itu. Ya, yang mindset seperti ini. Misalkan tadi ada gamelan. Gamelan itu Bapak Ibu nggak perlu datang ke produsen sana kalau seorang pemimpin. Makanya kami sampaikan tadi pelajaran Sunan Kalijogo pertama itu adalah tanggung jawab dan kepemimpinan. Jadi saudara memimpin, panggil tukang produsen, Pak, kami ada rencana mau membuat paket gamelan. Ya. Kayak gini spek-speknya, bisa datang ke kantor nggak Pak? Nah, kalau sampai mereka bilang sibuk dan lain-lain, baru kita terpaksanya tidak bisa hadir, ya kita mengalami datang nggak apa-apa. Tapi selagi mereka mau kita mau kasih job, masa iya tidak mau datang ya? Jadi 线路输入 sinyal HT nih yang bola seperti itu harus mulai kita setting ya, termasuk apapun semua divisikan, equipment, kemudian mesin, ya, properti. Pak Wakidi bisa panggil developer yang ada. 线路输入 harus berani. Kenapa? Karena kepemimpinan itu adalah karakter seorang Rijal. Rijal itu karakter dari ketuhanan. Ya, artinya kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk bertanggung jawab. Ya, namanya IO gitu ya. Event organizer, kita yang organisir semuanya. Ria sama produsennya. Ya, si A, si B, si C punya agenda untuk mendatangkan orang. Kalau nggak pede, saya pede dulu. Kantor kayak gitu aja. Dibagusin lah, gitu ya. Office-nya itu kasih terdit, kasih AC dikit. Jadi untuk membuat
para agent itu datang kapan? Oh ini bener-bener kan kantor. Masa segini orang nggak bisa membuat IO, membuat kantor gitu ya? Gitu. Ya, jadi tinggal diperbaiki saja. Kita punya modal lama itu 20 tahun ya kan? 20 apa 10? Ya? 10 Berapa? 10 ke depannya 10 tahun lagi. 10 tahun ya, Pak Fadlan. Kantor siapa kantor? Kantor Banten itu berapa tahun? 10. Belum ke ini, Ya. masih menghabiskan yang dulu aja belum. Masih 3 bulan kontra mau berapa ya? Jadi kayak gitu, ya. 3 bulan lagi. Ya. Jadi kita punya modal panjang. Jadi kalau kita memperbaiki kantor itu, kemudian mindset Bapak Ibu adalah pebisnis. Bapak Ibu tidak perlu melangkah kemana-mana, tinggal cari di media sosial, panggil, ajak kerjasama. Ya, rekrutmen, saring mana bibit-bibit terbaik untuk bisa kita jadikan kerjasama. Mana yang paling menguntungkan, mana yang paling profesional. Termasuk apapun, kebutuhan apapun ya, tenaga apapun, panggil ke kantor. Jadi Bapak Ibu harus punya stok sebanyak-banyaknya. Buka lowongan perawat. Jadi panggil ke kantor. Itu juga merangsang loh, merangsang kita untuk bekerja lebih cepat Pak. Kan kalau banyak agen nggak punya order, malu ya Pak Khair. Kena buah gua gimana nih? Nggak pernah dikasih order. Akhirnya Bapak Ibu berpikir supaya ordernya banyak. Pak Fadlan juga begitu, bekerja from office. Jadi sudah masuknya sudah sebagai orang-orang official, tidak perlu ke lapangan Pak Fadlan. Yang terpenting Pak Fadlan adalah membuat order dan membuat harga. Itu tukang-tukang itu segudang. Tinggal panggil aja ke kantor, mana hasil karyamu, apa kerjamu, seperti itu. Ya, kami bekerja seperti itu. Ya, jadi tidak perlu mencari, tapi bagaimana kita mencarinya dengan cara mendatangkan, dan kita bekerja lebih banyak kepada profesional, lebih kepada pengembangan. Jadi kapasitas kita, Bapak Ibu, harus kepada para kreator event-event apapun ya di setiap divisi itu. Jadi project ini, project gamelan udah, project derek udah, project catering tool udah, swimming pool sudah, banjaringan sudah, ya, kebanggaan sudah. Jadi otak kita lebih fokus kepada menciptakan peluang. Jadi seperti itu. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang lapangan adalah didelegasikan kepada masyarakat, ya, sesuai dengan keahliannya masing-masing, ya. Termasuk kemarin Mbak Ningro ketika dapat order gamelan harus siap duduk di meja, jadi tidak di kamar, tapi harus meja head to head. Pak, saya butuh kayak begini, tolong dari Bapak harganya berapa? Jadi kalau kita terima tender, selanjutnya Bapak juga harus menender para produsen. Kalau sudah order itu di tangan Pak, Bapak itu tinggal nender pekerja-pekerja, tender para produsen-produsen. Mana yang terbaik, mana yang termurah. Pada sisi lain nanti mendapatkan order-order yang besar, semuanya bisa kita ambil. Oh ini sudah penuh, ini saya harus lempar ke si B. Nah manajemennya seperti itu. Ada loh nanti proyek-proyek yang memang betul-betul kita membutuhkan kemampuan kita dalam mengkoordinir di lapangan, ya.
seperti tebang pohon yang di timur-timur mah gagal. Kenapa? Karena kita belum memiliki agensi-agensi yang lengkap ya, yang seharusnya disiapkan dari area setempat. Nah, kita belum punya. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita lakukan dengan metode-metode seperti yang dilakukan oleh para kontraktor-kontraktor besar ya, seperti Wika, seperti yang lain. Mereka mencari orang-orang yang di bidangnya dengan jarak jauh hanya dengan cara Zoom meeting, wawancara di sana. Mulai sekarang kan pengalaman-pengalaman itu sudah terjadi. Bapak Ibu, Pak Hidayat bisa cari orang-orang di sana, Pak, wawancara jarak jauh. Oke, hari ini kita lost, tapi next program, next project kita harus mempersiapkan, Pak, ya kan? Untuk proyek-proyek kayak ini tolong benar-benar dibuat harganya yang terukur, ya kan? Berapa harga standar di sana? Ya, nanti baru masuk ke kantor. Nah, ini ya kami harap 2 tahun ini semuanya bekerja keras di situ dalam menciptakan keagenan, kemudian menyiapkan CSO, ya, keagenan untuk membuat daftar harga, ya kan, kemudian CSO untuk melayani konsumen-konsumen yang ada. Jadi kita tetap pada fokus kepada optimator yang menggerakkan dari roda perekonomian itu. Ya, alhamdulillah dari saya tidak usah panjang lebar, biar ada masih momen kita untuk mengambil video-video untuk kita bisa expose ke publik tentang Cafe Lorjo ya, Cafe Lorjo dengan fleksinya. Alhamdulillah lebih dan kurang, mohon maaf nanti ingin diisi dengan lain-lain silakan. Dari kami cukup. Ada wallahu yarana hebatna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Kita berikan aplaus sekali lagi. Ya, terima kasih kepada Bapak Pembina yang memberikan pandangan pada kita dan banyak yang disampaikan arahan-arahan dan banyak catatan yang perlu kita kerjakan ya, diartikan yang perlu kita kerjakan terutama untuk beberapa tahun ke depan ya. Tentunya untuk sukses ke depan dipersiapkan dari sekarang ya. Ini regenerasi Bantul harus berjalan, pembinaan rutin harus kita laksanakan ya, untuk silaturahim CSO 2 minggu sekali ya. Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa ikut acara itu semua, dan untuk knowledge produk ya yang dikuasai dibuat press list-nya sehingga semua yang ngantor bisa menjawab ini ya dari konsumen, karena konsumen butuh informasi jelas tentunya. Dan kalau untuk ini ya karakter konsumen kan banyak, jadi kalau kita udah mengasih produknya dan itu juga ada yang ini ya, ada yang buru-buru seperti itu. Nah itu kalau kita udah ketemu itu malah dealnya mungkin besar ya, kalau darurat seperti itu. Yang penting keilmuan kita harus kita tambah dan kembangkan ya, keahlian atau keilmuan kita. Untuk acara selanjutnya lain-lain, karena ini sudah waktu asar, mari kita skor dulu untuk salat asar berjamaah. Mari kita skor dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang nampung istirahat.